Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 30 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Alea mengasihi roham dia pardosaon untuk rohaton nuai marsomba di jolong unang jujur aka dosa ki sai salpuhon sian rohami. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul atau Ulaun Apostel pasal 5 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai bornginai diukap suru-suruan ni Tuhanima akkapitu ni hurungani ditogi homma nasida tubalian didokma lau mahamu dibagas joroma hamu jongjong makkatahon tu natoropi saluhut hata hangulwani." Demikian firman Tuhan. Amanginang, kisah ini merupakan kisah yang luar biasa, menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap pemberitaan firman itu. Jadi, selain disebut sebagai kisah para rasul, sepanjang kitab ini atau surat ini disebut juga oleh beberapa ahli sebagai kisah Roh Kudus. Karena dia menceritakan bagaimana Roh Kudus menyertai para rasul itu, menyertai perjalanan penyebaran firman Tuhan, menceritakan bagaimana perkembangan awal gereja. Jadi setelah kitab-kitab Injil, kemudian kita masuk kepada perjalanan gereja itu sendiri, yang adalah hasil dari penyertaan Roh Kudus. Bisa kita lihat di sana, para rasul itu pertama sekali sangat takut bagaimana mereka nanti menghadapi orang-orang Yahudi, bagaimana nanti mereka menghadapi orang-orang Romawi ketika beradu debat dengan mereka. Selama ini mereka selalu dibentengi oleh Yesus sendiri. Lalu setelah naiknya Yesus ke surga, bagaimana kira-kira kami? Itu kebanyakan rasa takutnya para rasul pada saat itu. Namun kisah para rasul ini, sepanjang kitab ini, atau tadi saya katakan bahwa ada yang menyebutnya juga sebagai kisah Roh Kudus begitu, dia ditunjukkan bagaimana perubahan sikap dari para rasul itu, dari yang tadinya khawatir, memiliki rasa ketakutan, ada dari antara mereka yang ingin jabatan tadinya dari Yesus Kristus, sekarang semuanya itu sudah berubah, tidak ada lagi pandangan-pandangan seperti itu. Sekarang mereka benar-benar ingin melayani Yesus Kristus dengan setulusnya. Tidak ada lagi Petrus yang terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan, tidak ada lagi murid-murid yang
ingin posisi tertentu, jabatan tertentu, kuasa tertentu. Tidak ada lagi di sana murid-murid yang terbelenggu diam di dalam kenyamanannya. Tidak ada lagi Thomas yang ragu-ragu. Sekarang mereka pergi keluar, mereka melayani, memberitakan firman itu. Dan bisa kita lihat di sepanjang kita ini bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan firman, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memperbuat sesuatu yang baik, menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya, Dia tidak memerintahkan menyuruh begitu saja, tetapi Dia juga menyertai. Dia memenuhi kebutuhan untuk pemberitaan firman itu. Ketika para rasul di sini ditangkap, dipenjara oleh orang-orang Romawi, tentara Romawi, lalu dikisahkan bahwa para rasul itu kemudian dibebaskan dari penjara-penjara itu, dari penjara itu. Tetapi pada waktu malam, malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu ketika mereka ditangkap dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Bahkan kepada bait suci tadi katanya di sana, bait suci atau Bagas Joro katanya, kepada orang-orang yang tidak mau terima Yesus itu, beritakan, katanya firman itu. Beritakan kabar baik itu kepada orang-orang banyak di situ. Jadi mereka diberikan beban, mereka diberikan permasalahan, tetap diberikan permasalahan. Namun di dalam menjalani, menghadapi permasalahan itu, orang-orang yang menyebarkan firman Tuhan, yang menyebarkan kebaikan, akan disertai Tuhan dalam pelayanan misi itu, dalam penyebaran firman itu. Demikian juga kita, jika hal yang kita perbuat, jika tindakan yang kita lakukan adalah demi kemuliaan nama Tuhan, yakin dan percaya bahwa kita akan disertai oleh Tuhan. Kebutuhan kita untuk itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan, Amang Inang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau tidak hanya sekedar memerintahkan kami untuk pergi keluar memberitakan firman-Mu. Namun kami tahu ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga menyertai kami, melindungi kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau juga penuhkan segala yang kami butuhkan di dalam pelayanan pekabaran Injil. Untuk itu kuatkan dan yakinkan kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik, menunjukkan kemuliaan nama-Mu kepada orang-orang di sekitar kami melalui setiap tindakan, perbuatan, perkataan kami. Berkati sepanjang hari ini segala aktivitas dan pekerjaan kami ya Bapa. Biarlah kiranya dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dan